Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas ekor ciblek rusak tiap hari iseng, jadi dipatahin dan lain sebagainya. Nah, intinya ekor ciblek rusak. Nah, itu solusinya bagaimana? Jadi begini teman-teman ya. Sebelum kita mengetahui ekor ciblek itu rusak, kita harus tahu dulu ya, ciblek kita itu masih giras, apa kelebihan EF. Nah, dua hal itu teman-teman ya. Kalau masih giras, biasanya ekornya itu kan keluar daripada jeruji kandang. Nah, karena seringnya seperti itu, otomatis ekornya akan rusak teman-teman. Itu kalau patah ya, kalau patah terus iseng dibengkokin, dicabutin, nah itu berarti dia ketinggian daripada EF-nya gitu ya. Jadi kalau sudah ketinggian EF berarti harus ada penanganan khusus ya. Jadi yang pertama yang dilakukan apa? Tiap hari diimbun ya kan. Misalnya awalnya dikasih jangkrik 7 pagi 7 sore, turunkan menjadi 4 pagi 4 sore gitu teman-teman ya. Jadi diturunkan dulu EF-nya. Misalnya 3 hari sekali dikasih kroto. Nah, krotonya di stop dulu ya teman-teman ya. Terus misalnya beberapa hari sekali dikasih ulet Hongkong, misalnya dikasihnya 5 gitu ya atau lebih. Nah, itu dikurangi dulu ya, dikurangi, intinya EF-nya dikurangi dulu. Semua EF dikurangi atau bahkan nggak dikasih. Nah, contohnya kayak kroto itu di stop dulu, karena kroto ini tinggi teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman lakukan untuk di awal perawatannya, supaya ya tadi tidak bengkokin bulu, nyabutin bulu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Yang kedua yaitu selama perawatan tidak usah dijemur teman-teman ya. Karena kalau dijemur dia itu akan lebih parah nanti. Kalau dijemur itu kan panas, terus ya emosinya itu juga makin tinggi ya kan. Nah, otomatis dia karena EF-nya masih tinggi ya gitu, iseng ke ke bulunya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga apa? Rajinkan mandi. Nah, begini, biasanya ciblek yang rusak ekornya atau bulunya itu dia itu jarang mandi teman-teman. Meskipun dia mandi, tetapi mandinya itu hanya mukanya aja yang ngecelup ke air gitu, biasanya seperti itu. Itu yang saya pahami selama ini dalam merawat burung ciblek. Nah, gitu teman-teman. Jadi ketika dia mandinya hanya seperti itu, hanya nyelup mukanya saja, langsung saja ambil tindakan yaitu disemprot. Nah, semprot pagi sore ya. Ini karena posisi dia itu sering nyabutin bulu atau matain bulu. Semprot pagi sore ya, teman-teman. Pagi disemprot, sore malam nggak apa-apa lah, malam ya, habis maghrib gitu ya. Habis maghrib disemprot gitu, nggak apa-apa. Dia biasanya habis itu anteng ya. Itu yang harus dilakukan teman-teman apabila cibleknya itu nggak bisa mandi ya gitu ya. Tapi biasanya gini, kalau burung ciblek itu rajin mandi sendiri ya, jadi sampai basah gitu kan, dari kepala sampai ekor, itu biasanya nggak bakalan cabul teman-teman. Itu akan bagus, kita ngeliatnya itu seneng gitu teman-teman ya. Itu yang ketiga tadi ya. Itu jadi penanganan yang seperti itu teman-teman harus lakukan. Jadi dari yang tadi yang sudah saya sebutkan, terus yang ketiga ini mandinya ya. Mandi ini itu sangat menentukan kepada burung ciblek
yang sedang mengalami overbirahi atau overemosi. Jadi mandi ini sangat harus diperhatikan. Selama terapi lakukan mandi, biasanya itu 3 hari sampai 1 minggu, dia itu bisa menetralisir ya. Itu kalau dia itu cabut bulu atau matain bulu. Kalau matain bulu itu kita ngelihatnya nggak resep teman-teman ya, ekornya itu patah-patah, terus nggak indah lah, intinya seperti itu ya. Terus dia itu ketika pas lagi asik-asiknya dia itu kepalanya paruhnya ke belakang itu sambil narik ekornya, kan jadi nggak seru. Apalagi kalau kayak ciblek sawah, ciblek gunung itu kan ekornya panjang, dia di kepalanya ke belakang gitu ngambil ekor langsung ditarik gitu ya, biasanya patah dan rusak itu teman-teman ya. Terus langkah selanjutnya apa, yaitu ini yang kalau menurut saya ini eksperimen saya juga selama ini. Jadi saya punya minuman racikan untuk burung atau semua burung ya, terutama kalau sekarang yang saya bahas ini ciblek, yaitu untuk ciblek yaitu infus water timun. Jadi selama terapi kasih infus water timun nah gitu. Jadi pemberiannya bagaimana? Pemberiannya itu dikasihnya pagi, sore diganti ya gitu teman-teman ya. Ganti air biasa bisa ya kan, baru besok pagi lagi diganti air infus water timun. Kalau misalnya malam mau cepet prosesnya biar nggak cabut bulu dan merusak bulu, yaitu tadi pagi dikasih air infus water timun, sorenya diganti infus water timun gitu. Terus besok paginya juga kalau misalnya itu masih jernih ya, masih bening gitu ya, bersih, itu nggak usah diganti, nggak apa-apa, mungkin nanti agak siang itu diganti. Intinya tiap masa itu tiap hari itu diganti, intinya seperti itu. Kalau misalnya seperti tadi pagi ketemu sore, malamnya dikasih air biasa, pagi lagi diganti ice infused water, itu bisa. Cara membuatnya bagaimana air infused water, lihat di playlist pakan racikan ya gitu. Lihat di playlist pakan racikan, lah itu membuatnya pun gampang gitu ya. Ini sedikit eksperimen saya waktu sering ngurusin burung cabul, murai cabul, intinya yang burung cabul yang merusak bulu lah. Saya kasih itu 3 hari alhamdulillah gitu ya. Kalau burung gede saya tambahin lagi itu ulet bambu. Tapi kalau burung ciblek cukup itu aja, sama dikurangin EF-nya. Itu teman-teman, cukup gampang, cukup mudah dan simple ya. Jadi teman-teman silahkan dicoba. Nah gitu ya. Kalau burung cibleknya ada yang cabut bulu ya gampang, nggak usah panik dulu, obati dulu atau terapi dulu. Demikian teman-teman, semoga ini ada manfaatnya buat teman-teman, dan semoga ini bisa membantu teman-teman yang mengalami masalah cibleknya cabut bulu, merusak bulu, matain bulu, yaitu solusinya. Demikian teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.